menjadi manusia di era di mana mesin bisa berpikir, berbicara, dan bahkan tanpa berempati? Suatu sore, saya duduk sendirian di sebuah kafe kecil. Di meja sebelah, seorang perempuan berbicara pelan pada ponselnya. Suaranya terdengar rapuh, seolah ia sedang mencurahkan kegelisahan. Beberapa detik kemudian, suara dari perangkat itu menjawab, tenang, terstruktur, dan terdengar penuh pengertian. Perempuan itu mengangguk-angguk, lalu tersenyum tipis, seakan merasa dipahami. Saya terdiam. Pertanyaan itu muncul begitu saja. Jika mesin dapat berbicara dengan lembut, memberi saran yang masuk akal, bahkan tanpa berempati, lalu apa artinya menjadi manusia? Dahulu, batas antara manusia dan mesin terasa jelas. Manusia berpikir, merasakan, dan bermimpi. Mesin bekerja berdasarkan perintah. Namun kini, garis itu mulai kabur. Mesin dapat menulis puisi, melukis gambar, mendiagnosis penyakit, bahkan menenangkan seseorang yang sedang gelisah. Mesin bisa merespons dengan kata-kata yang hangat. Mesin bisa mendengarkan. Mesin bisa tanpa peduli. Namun, apakah tanpa peduli sama dengan benar-benar peduli? Saya mulai menyadari bahwa menjadi manusia bukan hanya soal kemampuan berpikir atau berbicara. Jika hanya itu ukurannya, mungkin mesin memang sudah mendekati kita. Tetapi manusia bukan sekadar kumpulan algoritma biologis. Kita adalah makhluk yang hidup dalam kontradiksi. Yang mencintai sekaligus takut kehilangan, yang yakin sekaligus ragu, yang kuat sekaligus rapuh. Mesin mungkin bisa memproses jutaan data tentang kesedihan dan menghasilkan respons yang tepat. Tetapi manusia merasakan kesedihan sebagai pengalaman yang nyata, yang menggetarkan dada, yang membuat mata basah tanpa perintah. Empati manusia lahir bukan dari analisis pola, melainkan dari pengalaman hidup, dari luka yang pernah dirasakan, dari kegagalan yang pernah dijalani. Menjadi manusia berarti hidup dengan kesadaran akan keterbatasan. Kita tahu bahwa waktu kita terbatas. Kita tahu bahwa kita bisa salah. Justru karena itulah pilihan kita menjadi bermakna. Ketika kita mencintai seseorang, kita melakukannya dengan risiko patah hati. Ketika kita bermimpi, kita melakukannya dengan kemungkinan gagal. Mesin tidak memiliki rasa takut akan kematian. Mesin tidak memiliki kegelisahan tentang makna hidup. Manusia memilikinya, dan disitulah letak kedalaman kita. Di era ketika mesin dapat berpikir cepat dan akurat, mungkin yang membuat manusia istimewa bukanlah kecepatan berpikir, melainkan kemampuan untuk merenung. Kita dapat berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar? Bukan hanya secara logis, tetapi juga secara moral. Kita dapat merasakan dilema. Kita dapat menimbang nilai. Kita dapat memilih bukan hanya yang efisien, tetapi yang bermakna. Saya teringat pada percakapan dengan seorang teman yang bekerja di bidang teknologi. Ia berkata, mesin bisa meniru empati, tapi mereka tidak punya kepentingan. Kalimat itu sederhana, tetapi dalam. Empati manusia seringkali disertai keterlibatan. Ketika kita melihat seseorang menderita, hati kita ikut tergerak. Kita mungkin merasa tidak nyaman, bahkan terluka. Kita terlibat secara emosional. Mesin, sebaliknya, tetap netral. Ia tidak benar-benar terluka oleh kesedihan orang lain. Ia tidak merasakan beban moral. Ia hanya menjalankan fungsi. Namun ironisnya, justru karena mesin semakin canggih, manusia dipaksa untuk bertanya ulang tentang dirinya sendiri. Apa yang membuat saya berbeda? Apa yang membuat saya tidak tergantikan? Mungkin jawabannya terletak pada kesadaran diri. Manusia mampu menyadari bahwa ia sadar. Kita bisa merenungkan pikiran kita sendiri. Kita bisa mempertanyakan motivasi kita. Kita bisa merasa bersalah, menyesal, dan berusaha memperbaiki diri. Mesin bisa memperbarui sistemnya, tetapi ia tidak merasa bersalah atas kesalahan sebelumnya. Menjadi manusia juga berarti memiliki cerita. Setiap orang membawa sejarah pribadi, kenangan masa kecil, kegagalan, keberhasilan, trauma, harapan. Cerita itu membentuk cara kita melihat dunia. Ketika kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, kita menyampaikan pengalaman. Bahkan diam kita pun seringkali penuh makna. Di era ini, ketika mesin dapat menghasilkan teks yang indah dan percakapan yang lancar, manusia diingatkan bahwa keaslian bukan hanya soal struktur bahasa, melainkan tentang pengalaman yang melatarinya. Sebuah puisi manusia mungkin tidak sempurna secara teknis,
tetapi ia membawa getaran yang lahir dari kehidupan nyata. Saya juga menyadari bahwa menjadi manusia berarti bertanggung jawab atas ciptaan kita. Mesin yang bisa berpikir dan berbicara tidak muncul begitu saja. Ia adalah hasil kreativitas manusia. Artinya, di balik setiap kecerdasan buatan, ada kecerdasan manusia yang merancangnya. Ada nilai, asumsi, dan keputusan yang tertanam di dalamnya. Karena itu, menjadi manusia di era ini berarti menjadi penjaga etika. Kita tidak bisa sekadar terpukau oleh kecanggihan teknologi. Kita harus bertanya, untuk apa teknologi ini digunakan? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang mungkin dirugikan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan data. Ia membutuhkan nurani. Di sisi lain, kehadiran mesin yang tanpa berempati juga mengungkap sesuatu yang menyedihkan tentang manusia. Betapa banyak orang merasa kesepian. Jika seseorang lebih nyaman berbicara dengan mesin, mungkin bukan karena mesin lebih baik, tetapi karena manusia lain seringkali terlalu sibuk, terlalu menghakimi, atau terlalu tidak hadir. Disinilah tantangan terbesar kita. Jika mesin bisa berbicara dengan lembut, maka manusia harus belajar untuk benar-benar hadir. Jika mesin bisa merespons dengan cepat, manusia harus belajar untuk merespons dengan tulus. Jika mesin bisa meniru empati, manusia harus memperdalam empati yang sejati. Menjadi manusia di era ini bukan berarti bersaing dengan mesin dalam hal kecepatan atau akurasi. Itu adalah medan yang mungkin tidak akan kita menangkan. Menjadi manusia berarti memperkuat apa yang tidak bisa sepenuhnya ditiru. Cinta yang berani, pengampunan yang tulus, kreativitas yang lahir dari pengalaman, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari penderitaan. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa kehadiran mesin yang cerdas bukanlah ancaman terhadap kemanusiaan, melainkan cermin. Ia memantulkan kembali kepada kita pertanyaan mendasar, siapa kita sebenarnya? Jika kita hanya mendefinisikan diri sebagai makhluk yang berpikir, maka kita mungkin akan merasa tersaingi. Tetapi jika kita mendefinisikan diri sebagai makhluk yang merasakan, bermakna, dan bertanggung jawab, maka kemanusiaan kita tetap utuh. Ketika saya meninggalkan kafe sore itu, perempuan di meja sebelah masih tersenyum pada ponselnya. Saya tidak tahu apa yang dikatakan mesin kepadanya. Tetapi saya tahu satu hal, pada akhirnya, yang ia cari mungkin bukan sekadar jawaban, melainkan rasa dimengerti. Dan mungkin, menjadi manusia di era mesin yang bisa berpikir dan berbicara adalah tentang memastikan bahwa kita tidak kehilangan kemampuan untuk benar-benar mengerti satu sama lain, bukan karena algoritma, tetapi karena hati.